Gue selalu ngerasa di dalam mau keluarga, pertemanan, gue adalah anak tiri. Jadi makanan sisa yang kasih anjing itu gue yang makan. Jadi begitu juga di capital market, gue selalu merasa begitu. Di hutan, perjalanan, jalannya gini-gini gitu kan. Nggak ada sinyal, gelap semua. Sini ada harimau nggak bro? Ada harimau nggak bro? Kayak gitu. Nggak ada, aman kayak gitu kan. Tapi bukan bercanda. Tapi kalau lu kubur orang di sini nggak ada yang tahu sih. Lu maksudnya apa bro? Jual aja. Sell it. You are free to trade elsewhere kan gitu. Sell it aja kayak gitu. If you don't believe it, just sell it kayak gitu. Besok ARB gue senang kayak gitu. ARB lagi gue senang lagi kayak gitu. Karena ya beda aja. Kok gimana saham Konglo ke depannya? Kalau misalnya yang lainnya kayak gimana? Menurut lo kan, kalau misalnya dulu kan ya yang kita ngomong Pak Bakri lah, Pak Happy lah, Pak Pepe udah kita ngomongin. Dan juga ada yang Konglo lainnya yang mungkin pegangnya cuma satu saham gitu. Misalnya Sinarmas kayak gitu kan, DSSA-nya. Ya, DSSA juga suntik aset terus-terusan loh ke dalam. Lihat aja dia beli ini, akuisisi ini, masuk di bidang ini, AI segala macam. DSSA melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, fundamentalnya dikejar gitu ya. Fundamentalnya dikejar kayak gitu. Kalau Pak Bakri ya main sih, saya cuman vektor yang kita waktu itu bilang. Kita bilang vektor. Vektor itu paling oke, yang kita bilang paling kering, kepentingannya banyak, terus dia menganut sistem sosialisme yang kita cerita segala macam. Crash, dia gopek balik 1.000, ya kan? Paling bertahan 1.000 balik lagi ke gopek sekarang balik lagi ke 900 kayak gitu. Ya, although saya sudah nggak punya vektor lagi ya, gitu ya kan. Cuman yang kayak gitu-gitu saya masih MDIA tadi gue bilang. Nah, tapi ya sisanya saya masih keliling-keliling di saham kayak gitu. For sure, third liner gorengan maut saya nggak sentuh sama sekali. Sama sekali nggak sentuh. Kalau bisa malah kalau bursa bilang, wah lu nganggap ini gorengan, apa kalau bisa buktikan? Lu kasih gue data ke saya, gue bisa. Menurut gue sangat happy untuk jadi whistleblower kayak gitu. Karena menurutku itu orang-orang yang riding the wave memanfaatkan momentum untuk ngeguyur ke retail. Menurutku itu jahat banget. Sahamnya nah, I don't mind untuk ngomong kayak gitu. Saham itu digoreng banget itu. Ini crossing kiri kanan. Itu fake bid-nya banyak. Kesel itu ada datanya. Ada data itu, waktu itu aku bilang di mungkin 400, 500 lah di ARB. Gue bilang ini bandarnya jahat banget kayak gitu kan. Gue cukup yakin ini digoreng. Ini jahat banget luar biasa. Langsung bangkit ARB loh. Kaget nggak loh? Langsung bangkit ARB. Naik dikit. Terus streamnya mulai, gue baca streamnya itu buzzer. Wah, gara-gara gue dengerin Hengki, gue cut loss bawah jadinya naik kayak gitu kan. Langsung dibanting lagi. Itu rame banyak, di stream rame, langsung besoknya ARB berjilid-jilid lagi kayak gitu. Itu benar-benar di crossing kiri kanan. Dan patternnya sahamnya sama terus. Gue bisa sebutin saham-sahamnya kayak gitu. Nah, dan menurutku orang-orang yang kayak gitu, menurutku KSEI harus kejar. KSEI, OJK, Bursa harus kejar orang-orang. Nomininya pasti sama dong. Nah, itu adalah praktek pump and dump. Dan itu exitnya ke retail. Dan itu fake bid. KSEI itu bisa catat, gue pasang bid 100.000. Jam berapa, broker apa, dicabut, itu KSEI ada semua datanya. Buka aja, habis dia langsung. Semoga sih dibuka untuk reformasi bursa menurutku. Orang-orang yang kayak gitu yang harus dibersihkan. Itu retail pump and dump yang kecil. SID-nya kecil, likuiditasnya gede, anaknya dia aja. Emang cara mainnya gimana? Cara mainnya dia kumpulin, habis itu dia ngomong kemana-mana, ini sampai bagus. Enggak gitu dong, kumpulin, naik. Kasih untung 5%. Baru, kumpulin pasti. Udah kumpulin, dia naik sampai tertentu. Misalnya dia udah mau siap-siap ngedam. Tapi dia kasih lu untung dulu. Kasih lu untung 10%, 5%. Tapi bid offernya dikasih dikit. Offernya kenapa dikasih dikit? Ketika offernya dikasih dikit, lu nggak mungkin berani makan gede. Kalau orang nggak punya conviction tuh nggak berani. Kalau misalnya offernya 500, lu mau makan 50.000, nggak mungkin lu berani, kecuali lu yakin. Dan orang yang mau makan 50.000 itu pasti orang pintar. Nggak orang bodoh, sembarang bodoh kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya dia mainnya ke retail. Retailnya beli 500 slot. Oke, untung 10%. Nanti TP ya, jatuh. Nanti naik lagi, gitu lagi. Nanti lama-lama offernya digedein. Ketika dia udah modam, udah naik untung, offernya digedein. Wah, itu ada offer gede, makan. Dan gue tahu banget itu orangnya siapa. Personally gue tahu gitu ya. Dan gue lihat dia posting terus-terusan. So, we'll be very happy to expose orang-orang seperti kayak gitu. I know him, dia tahu gue kayak gitu. Cuman I don't think that's the right thing to do kayak gitu. Menurut gue itu
ya bangsat aja kayak gitu. Nggak boleh. Itu benar-benar manipulasi market. Itu kalau OJK itu pidana. Itu ada peraturannya kayak gitu. Tapi kita sangat loose kali ya, kayak belum pernah diterapin Nah, kan. terapin. Waktu itu sempat terapin yang kena yang Belvin kena 5M kayak gitu. Tapi ada lagi yang sejenisnya. Tapi dia juga tetap melakuin aja gitu. Tapi di konteks ini buat Belvin ya gitu ya kan. Nah, jadi gimana ya? Kalau saya diperbaiki itu start from the smallest menurutku ya. Smallest aja kayak gitu. Itu menurutku sih jahat sih. Jahat banget. Mungkin Bro Heng boleh apply ke ini kali, BI atau JK gitu. Ya kan, kalau itu nggak boleh trading. Nggak mau trading. Oh iya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh iya. Ya itu idealisme sama profesi gitu ya kan. Iya. Nah, beda-beda. Advisor. Advisor sih terlalu hebat lah, enggak gitu. Mungkin karena mungkin orang yang bantu, maksudnya yang lihat di market tiap hari, jadi bisa kasih, kayaknya ini ada problem nih. Mungkin kan mereka pasti sibuk banget ngurus semua transaksi gitu kan. Mereka pasti sibuk banget juga gitu. Mungkin mereka nggak ada divisi, masyarakat yang melihat gitu kan. Toh kebetulan gue melihat banget, jadi menyelam sambil minum air kayak gitu. Tapi boleh sih diundang gitu buat kasih masukan gitu kan, kayak dari praktisi gitu. Tapi lo mau kalau bisa diundang kayak gitu? Oh ya, very happy karena itu menurutku pribadi tujuannya sangat baik. Gitu. Kalau mau ngomongin manipulasi market segala macam itu tanda tanya abu-abu. Itu tanda tanya banget karena definisi manipulasi apa nggak ada yang bisa strict satu kalimat ini loh. Kayak Betul. gitu. Karena itu ya hukum itu harus kayak gitu, harus jelas, bisa didefinisikan, ada unsurnya. Nah unsur untuk manipulasi ini sangat besar. Tapi kalau misalnya dia fake bid, dia crossing kiri kanan, dia spamming, itu menurutku itu udah mutlak banget kayak gitu. Menurutku ada banyak gaya manipulasi. Ini manipulasi level paling rendah. Paling jelas. Menurutku tidak pantas. Gitu. Dan orang, benar-benar lah harus disikat habis lah. Nggak boleh, ya kalau misalnya mau membaik kayak gitu ya kan. Ini mungkin tesis gue sih mungkin mereka sebenarnya ada yang ingin mengundang, cuman mungkin mereka merasa wah Bro Heng dibayar berapa nih kalau misalnya undang katakan free. Mungkin mumpung nggak mau gitu kan. Tapi setelah jam market ya gue mau trading juga gitu. Iya. Very happy gitu, benar-benar very happy gitu. Memang jadi whistleblower yang hot ya. Although ya pasti banyak. Ya kayak gini ada gunanya nggak buat gue? Nggak ada gunanya. Gue beli kagak. Gue ngomong gitu, kagak ada untung, adanya tambah orang benci kayak gitu. Orang itu pasti nggak suka banget sama gue setelah gue ngomongin setelah di post ya gitu ya. Tapi I don't mind. I think that is the right thing to do kayak gitu. Gitu. Emang idealismenya sih ada mirip-mirip sama Pak Ahok nih kayaknya. Jangan. Ternyata bukan nggak usah yang itunya, tapi yang idealismenya gitu dong. Ya karena aku pengen industri ini berkembang. Gitu. Iya. I still care about this industry karena kita potensialnya sangat banyak. Iya. Tanggapan soal saham minimum Rp50 jadi Rp1. Bagaimana pendapat tentang BI menghapus batas 50? Nah, itu kan juga sesuatu yang sedih ya gitu ya. Dalam artian satu emiten tapi kenanya. Kita pasti tahu emiten yang dimaksud. Tujuan ada peraturan itu apa? Ya seharusnya kita mention is okay. Tapi tebakanku adalah sahamnya Gotoh gitu. Karena kan Gotoh butuh keluar MSCI, keluarin FTSE. Karena dia butuh keluar dari MSCI FTSE, likuiditasnya sekarang dia nggak bisa jual. Kecuali lewat pasar nego. Tapi pasar nego, I don't think itu boleh. I don't know kayak gitu. Kayak misalnya kan waktu itu ada, aku nggak baca peraturannya for sure gitu ya kan. Cuman ada peraturannya adalah tidak boleh. Tapi mungkin MSCI FTSE lebih mudah lah. Waktu itu gue baca peraturannya yaitu Hong Kong. Yang Bumi, yang siapa yang pegang tuh namanya? Ada satu. Cengdong, betul. Si Centong itu pegang banyak. Tapi kan ditanya kenapa nggak jual pasar nego? Jawabannya nggak boleh. Karena kalau jual pasar nego, menurut saya harga fair value-nya 1.000. Gue jual pasar nego 300, gue kena korupsi. Karena itu BUMN, kayak gitu kan. Berbeda dengan ini MSCI kan swasta, kayak gitu. Mungkin dia boleh jual nego. Cuman nego kan harga fair value-nya tanda tanya lah, kayak gitu. Nah, dalam konteks ini, sangat sayang aja satu peraturan semua kena imbas. Although I will be very happy, karena akan sangat banyak kesempatan. Sekarang, market cap-nya Gotoh itu 30-an teh. Itu hitungannya udah murah, cuma dia sellernya gede banget gitu. Tapi bayangin dia turun ke 25. 15 T bro, lu bisa dapat Gotoh kayak gitu. Mau nggak? Gua personally mau, tapi ya gue lihat nanti gitu. Nanti dulu.
Cuman ya adanya 50 ke bawah it's a good thing menurutku. Cuman kenapa serba mendadak pas ada masalah baru mikirin. Nah, itu ya yang lu sayangkan itu. yang ku sayangkan itu. Peraturannya sebenarnya mungkin masuk akal gitu Masuk akal banget. Dan kalau lu mau kayak gitu, ya fair dong. Maksudnya, lu turun nggak ada batas, naik nggak ada batas juga dong. Tinggal dari satu sisi, kayak gitu. Kayak mekanisme pasar itu nggak boleh terlalu administratif, semua dikontrol. Karena namanya mekanisme pasar, tergantung pasarnya gimana. Yang kita harus kontrol adalah pump and dump-nya, kayak gitu. Yang seperti yang tadi kau ngomong, fake bid, segala macam, itu nggak boleh, kayak gitu. Dan kalau lu lihat ya, ada banyak saham yang naiknya tinggi, SID-nya nggak ada. Artinya mereka itu kiri kanan orang-orangnya itu doang. Partisipasi marketnya nggak ada. Dan itu mereka semua ada datanya ke sini. Dan itu bisa sangat membantu mereka untuk, kan bayangin disuratin OJK. Lu datang, lu jelasin. Lu kenapa beli segini, jual segini, lu kenapa tektokan. Kenapa ini, lu beli lagi, jual sini lagi. Kenapa? Kayak gitu kan. Dia harus jawab. Nggak bisa jawab, suspend langsung. Menurutku kayak gitu. Lebih baik dibandingkan daripada ARA, suspend. ARA suspend, boleh lah. Tapi menurutku, ya, seperti yang kita ngomong, suspend tuh sekali aja. Kayak misalnya, sahamnya naik kencang 50%, ku suspend. Nah, suspend tujuannya apa? Bahasa gampangnya, retail, OJK berniat sangat baik ke retail. Kalian, gue kasih waktu kalian 1 hari pakai akal logika sehat kalian, mikir ya, kalian FOMO atau kalian benar mau invest, atau benar bagus. Mikir loh, satu kali 24 jam ya, udah buka, naik lagi, ya udah, gue udah kasih lu kesempatan mikir. Lu kebanyakan mikir, momentumnya hilang. Nah, yang hal-hal yang seperti itu menurutku yang jauh lebih, maksudnya jadi fleksibel, nggak dikekang gitu, naik dikit, suspend. Juga baru disuspend kemarin, setelah turun banyak banget. Maksudnya itu kan, padahal gue udah ya gue sih pasti nggak dilihat ya kayak gitu ya, maksudnya nggak dipandang sama OJK. Cuman kan, ya aku ngomong setelah itu rame kayak gitu. Tapi tetap belum ada actionnya. Kalau aku jadi bursa, aku panggil kayak gitu. Aku panggil, aku suspend, aku denda kayak gitu. Nah, emitennya aku panggil juga, semuanya aku panggil. Emiten panggil, nomini yang dipanggil, ya semuanya bisa kayak gitu. Ya. Terus mengenai peraturannya ini gimana? Kan otomatis kalau misalnya kita ke Rp1 ya, Rp1 gile. Kalau misalnya dari 1 ke 2, beggar langsung. 2 ke 3, 50%. Iya, makanya enak banget kan. Nah, gue juga nggak tahu implementasinya seperti gimana. Karena kalau 50 ke 1, ya itu saham FCA biasa aja. Nah, ini problemnya dikocok ulang lagi. Dalam artian, 50 ke itunya ada turun 10%. Jadi kalau FCA kan, nah, ini yang ku tebak, yang ku baca, karena kan belum implementasi bentar lagi kayaknya. Minggu depan maybe. Iya. Apakah ini full call auction atau bukan? Seharusnya bukan. Jadi dia perdagangan biasa, 50, 48, kayak gini. 49, 48, 46, 45. Menurutku gitu. Jadi dia nggak kayak FCA jam setiap menit 53 closing, enggak. Random closing gitu, enggak. Nah, jadi dia bukan paparan pemantauan khusus. Jadi ada paparan pemantauan khusus ngapain? Bingung dong. Maksudnya dualisme, nggak boleh dong kita ada dual standar gitu, nggak boleh kayak gitu. Lu mau yang mana? Ayo, yang mana? Lu ini khusus ini, tapi kena semua. Ini buat apa? Yang lu buat? Maksudnya kan jadi tumpang tindih. Definisi full call auction apa jadinya? Nggak jelas. Definisi boleh dibawa gocap apa? Nggak jelas. Apakah semua saham boleh dibawa gocap? Terus ngapain FCA? Nah, jadi maksudnya itu masih jadi ada tanda tanyanya. Iya. Gitu. Kita lihat nanti implementasinya lah ya, yang seharusnya kan all September kan. Logiknya FCA-nya dihapus. FCA dihapus, semua jadi perdagangannya bisa dari 1 sampai seterusnya. Wah, itu kalau misalnya buat main di saham yang di bawah harga 20, bisa jadi good opportunity kali kalau misalnya buat orang yang bisa. Tapi betul. Kayak misalnya saya aku untung. Misalnya aku tadi bulan ini untung 6M gitu kan. Ya udah aku tarik aja 3M, aku judi-judiin di harga segitu-gitu. Bisa juga gitu. Maksudnya bukan judi lah. Maksudnya kita bet lah, kita anggap duit hilang kayak gitu. Bisa juga. Ya sebenarnya kalau ada kayak gitu lebih healthy sih. Maksudnya orang bisa nggak ada batas minimumnya. Itu sebenarnya good thing. Cuman yang tadi jadi ada dualisme gimana pergerakannya. Karena to me yang sekarang terlalu administratif, terlalu mengekang lah. Gitu. Terutama bagian suspend-nya di mata lo ya. Iya. Di mata gue bagian suspend sama yang bagian goreng-goreng ini nih, yang bangke itu menurutku bangke banget sih itu. Very unethical, hati-hati lo. Yang bikin lu upset tuh apa ya? Yang bikin gue upset karena dia riding the wave
ngeguyur retail. Gue sih nggak beli sama sekali. Orang bilang, wah ini pasti gara-gara Hengki beli. Gitu. Ya ampun, lu cek deh semua nih. Ada nama gue, potong leher gue gitu. Ada, gue nggak pernah sentuh saham-saham segitu gitu. Cuman gue greget aja. Lu bayangin chartnya bisa gini. Menitan ya. Bukan daily. Menit. Kalau bisa detik, lu detik deh. Gitu. Nggak masuk akal, itu udah. Kalau kripto rakpul itu ya kan. Dan ya kalau kripto kan dunia ya, nggak ada yang bisa regulate. Ini kita bursa, kita bisa regulate. Gini loh. Gini, bayangin tegak lurus kayak gitu. Itu sepersekian detik, orang nggak dikasih kesempatan. Itu jahatnya luar biasa, bro. Nggak boleh. Itu kayak, lu kalau mau berantem sama orang, lu mau tembak dia gitu kan. Tembak di depan mata dia. Gue tahu, gue kayak gini kan. Gue kayak mati bentar lagi. Jangan tiba-tiba, ayo bro, makan, tiba-tiba belakang jedar kayak gitu kan, nggak fair menurutku kayak gitu. Gentleman aja depan-depanan, nggak ada orang perang yang pisau-pisau itu kan, nggak ada yang belakang-belakang kan, nggak boleh. Nah jadi aku very upset terhadap hal-hal yang seperti kayak gitu. Oke, sip. Sekarang kita ngomongin sebuah saham yang ini salah satu FAQ yang terbanyak ya dari netizen, dari orang-orang. Cuman ini gue nggak tahu gimana caranya, gue butuh kasih full disclaimer dulu. Soalnya kayak gini ya, kayak gue kan podcast udah banyak, udah ya mungkin hitungnya ratusan lah gitu kan. Dan kadang-kadang bisa aja ada orang juga yang menunggangi podcast tersebut gitu. Misal kita sebut sebuah saham, saham itu tiba-tiba misalnya nggak semuanya ya, tapi misalnya ada satu misalnya yang lagi hype gitu. Lagi hype, si market maker malah jualan gitu kan setelah dia tiba-tiba naik gitu. Jadi gue pengen make sure aja teman-teman di sini juga use it wisely. Ini kita buat belajar thought process-nya ya kan, kayak apa yang dilihat sama Bro Hengki gitu kan. Ini bukan ajakan jual dan beli gitu ya. Jadi soalnya kalau nggak bingung, masa kita semuanya harus sebut kayak si emiten ini, si bank yang warna ini gitu, si tambang yang itu 17 Agustus, kita apa? Ayo tebak gitu. Jangan main tebak-tebakan, bro. Apa aku juga tahu. Merdeka. Gitu. Masa yang main tebak-tebakan ya? Okay. Bro, kayaknya bingung ngomong sama gue kalau kayak gitu. Bisa jadi. Iya, bisa tebak-tebakan pakai kepala itu dia. Ya kan, jadi kalau misalnya pengen jadiin studi kasus, ya kita harus jadiin studi kasus gitu. Cuman gue berharap expect-nya teman-teman juga Be wise. Iya, be wise lah gitu. Soalnya yang banyak orang kan juga yang bisa menyalahgunakan atau enggak, banyak orang juga terlalu FOMO. Dan kita udah ngomongin Bro Heng mungkin ya, tempatnya udah ngomongin saham ini udah dari dulu. Mungkin ini gue ngomongnya agak kesel gara-gara gue merasakan hal yang sama aja. Jadi, soalnya gue merasakan apa ya kadang-kadang narsum juga rasakan gitu. Kayak misalnya yang gue rasakan itu misalnya emas gitu misalnya. Emas gue udah podcast udah dari harganya 3.500, 3.700 gitu misalnya. Naik. Sempat turun dulu sih. Turun. Baik yang DM. Begitu naik, pada diem semua. Itu naik 9.000 waktu GDXJ. Habis itu kan terkoreksi lagi. Itu heboh lagi. Market crash. Itu market crash. Orang heboh lagi, DM lagi. Gue GDXJ, gue juga kagak jualan bro. Gue ikutan turun juga. Habis itu dua listing. Nah, dua listing, gue punya tesis kenapa dia turun. Cuma banyak DM lagi yang masuk. Sekarang lagi ke 8.000 sekian, udah diem lagi bro. Jadi ungrateful bastard. Jadi gue kadang-kadang bisa sangat merasakan apa yang dirasakan sama beberapa teman-teman narsum. Jadi gue pengen make sure ingatkan sekali lagi, jangan menggunakan diskusi ini buat beli atau jual, tapi ikutin thought prosesnya gitu. Jadi gimana bro? Proses mendapatkan ini, orang nanyanya gimana proses mendapatkan? Jadi di awal-awalnya gitu. Proses mendapatkan suatu tambang. Kita sebutnya seperti itu aja. Jadi yang emitennya di BIP aja lah. Oke, emiten di BIP. Oke, yang khusus ini kayak gitu ya. Okay. Karena seharusnya kalau ngikutin dari awal very clear kayak gitu kan. Dua emiten yang kita ngomong itu naiknya kenceng kayak gitu. Dari ya waktu itu kan aku ngomong pas market crash. Jadi average belinya itu kurang lebih sama kayak gitu. How come kayak gitu, lu rugi, gue pasti rugi. That's my principle gitu. I don't care whether you like it or not, tapi yang gue penting adalah gue tiap kali lihat kaca kayak ngaca kan, pagi ngaca, wih ganteng nih kayak gitu kan. Ganteng nih, wih. Emang ganteng, tapi jangan terlalu keras tuh. Ganteng. Nah, ketika ngaca selalu wah, gila, dari semua shortcut yang bisa lu ambil, lu milih jalan yang lurus kayak gitu kan. Aku selalu bangga itu kayak gitu, sama diriku itu yang bisa gue banggain. Jadi ya dalam konteks ini
Daripada orang lihatnya sepenggal doang, ada baiknya kita sebut suatu tambang di Oke. South Africa. Baik, Kayak suatu gitu. tambang di South Africa. Iya, iya. Terus proses lu pertama kali discover tambang di South Africa ini kayak gimana? Nah, gimana ya? Seperti biasa, analisa transaksi dulu. Hmm. Kayak, it's weird, saham anta beranta, nggak jelas. Lu lihat websitenya, ini isinya hotel, tapi ada yang beli 100-an M. Ada nama-nama besar untuk mengakuisisi di Zimbabwe ini, kayak gitu kan. Kenapa ya? Nggak masuk akal tiba-tiba ada sesuatu, ada Indomaret masuk Zimbabwe. Emang ada pembelinya ya? Nah, kurang lebih logiknya dari sana dulu, kayak gitu. Baru kita telusuri lebih dalam. Nah, terus along the way ya kan, ya pasti kan semua emiten itu bukan garis lurus kan gitu. Ya kan kayak, ya sekarang gitu, kalau misalnya pengen garis lurus, ada banyak opsinya, deposito, RDPU, RDPT, ya kan. Lu bisa kalau misalnya lu pengen garis lurus. Nah, cuman yang gue pengen tahu itu ini ya, kan waktu kemarin itu dia ada aksi korporasi, dia kan sempat turun kan. Sempat turun, rate-nya itu bahkan di angka ratusan. Betul. Berarti kan kalau misalnya kita total, itu harganya udah basically harga tebusnya lah. Betul. Basically kan. Nah, di momen-momen seperti itu ya, again, gue pengen ngerti lu punya cara pikir gitu. Kayak lu tuh ada sebuah fear. Kapan kita tuh harus takut? Misalnya, oke, ini salah nih, gue tesis. Ternyata dibuang terus gitu misalnya. Ternyata masa harga R-nya udah sisa segitu gitu misalnya. Atau ini justru memberikan lu conviction buat nambah lagi gitu. Nambah sih kalau gue ya. Nah, kayak apa yang lu lihat gitu? Apa yang gue lihat ya? Lihat apa ya? Gue juga lupa-lupa ya. Bentar ya, ingat dulu. Oh, kalau misalnya waktu itu kan jatuhnya, market semua jatuh ya. Bukan si tambang ini dong jatuh. Gitu. Semua jatuh. Jadi menurutku, waktu itu adalah opportunity yang sangat besar. Dan yang buang adalah orang-orang panikan. Nah, lu tanya gue panik nggak? Gue panik, kayak gitu kan. Loh kok ini, di dunia yang gue hidup, tidak ada yang kasih barang murah ke orang kayak gue, kayak gitu. Gue selalu merasa seperti itu. Ya, hidup gue lumayan pahit, jadi pahit-pahit banget, enggak lah. Cuman gue selalu beranggapan, barang bagus selalu nggak kasih ke gue. Kayak gitu, karena gue selalu ngerasa di dalam mau keluarga, pertemanan, gue adalah anak tiri. Jadi, makanan sisa yang kasih anjing itu gue yang makan. Biasanya gue kayak gitu dalam hidup gue. Jadi begitu juga di capital market, gue selalu merasa begitu. Ini kok murah tapi ya gue ada tesisnya. Orang-orang yang makan yang di atas yang ratusan M, buka Indomaret di suatu Zimbabwe, ini belum buang. Jadi gue bersama mereka. Dan ada nama-nama tertentu yang gue lihat, dia tebus right issue-nya. Itu kan dikasih tahu, ditebus. Right issue berapa T? Sekian udah kena tebus, sekian kena tebus, sekian kena tebus. Terus dia ada pasar nego, pindah barang terus-terusan. Jadi mereka itu bekerja. Jadi gue nganggap itu adalah opportunity. Dia gue belinya dari sana. Jadi tesisku, sebenarnya takut enggak lah ya. Karena, nah itu problemnya becoming a leader. Kan sekarang gue leader dong gitu kan. Mau leader di Remora, maupun di market, menurut gue analisa transaksi gue juga, ya gue merasa begitu ya. Ya, hopefully mereka juga think the same. Ya untuk analisa transaksi, gue leadernya juga. Karena gue leader, gue ngomong apa orang setuju. Gitu. Gue bilang gini, challenge gue dong. Iya kok gue setuju. Aduh lu jangan setuju sama gue, lu nantang gue dong. Kayak gitu. Gini dong mikirnya. Malah mereka nggak melakukan hal seperti itu. Mereka malah lebih mengkerucutkan kayak, wah, Hengki ini benar banget nih, Hengki ini benar banget nih. Tahu nggak? Wedding. Oh, salam gitu kan. Heng, teman gue ikut beli tambangnya karena lu. Loh, gue jangan ikut karena gue, kayak gitu. Justru challenge gue, gitu. Heng, orang foto sama gue, kan gue repost kan. Oh, lu kenal Hengki saham. Nah, Hengki Adinata, bukan Hengki saham gitu kan. Nah, gue Hengki Adinata, bro. Nama tengahnya saham, nama tengahnya Hengki saham Adinata. Lu kenal Hengki saham? Kenal, kenapa gitu kan? Oh iya, tanyain dong, sahamnya ini, gue masuk karena dia, kayak gitu. Nah itu yang bikin biasnya market leader kayak gitu, kayak no friends, discussion friends lah, kayak gitu ya. I would like to have that. Nah, oleh karena itu ya gue cek transaksinya so far masih oke. Belum ada yang pembuangan berarti. Apakah waktu buang ya, itu tuh gara-gara banyakkan retail tuh juga nggak punya uang buat tebusnya gitu? Soalnya kan bisa jadi. Bisa jadi. Gede soalnya kan. Gede banget, gue tebusnya saya nggak ngapan. Gimana gue tebusnya ya kayak gitu kan. Terus ada account ini. Ininya kan
ada notifikasi chat sama salesnya kan, aku dipanggil ya gitu kan, karena bukan namaku gitu kan, dipanggil gitu, maksudnya dia telepon, hey ini salesnya bilang tembus, gue nggak ngerti itu apa kayak gitu, bentar gue lagi cari duitnya bentar, kayak gitu kan, gue juga bingung juga, mutar sini mutar sana kayak gitu, ya ada yang barang yang harus kebuang segala macam, restructure lah, financial portal gue restructure kayak gitu. Nah terus itu mahal, itu dilusi sangat gede kayak gitu. Gue nggak mau dilusi, gue sikat lagi kayak gitu kan, nambah lagi, terus ya udahlah, menurutku ya mereka tebus semua dan ini ya tambangnya baru digali bro, kayak gitu kan, baru digali sabar dikit kayak gitu, tenang masih baru kayak gitu. Ini belum jadi tambangnya, teman ya udah lihat sendiri di South Afrika-nya ada kayak gitu. Udah terbang ya. Udah terbang, makan asap. Lihat ini apa ini kan, di hutan, perjalanan jalannya gini-gini gitu kan, nggak ada sinyal, gelap semua, ya kayak gitulah, tinggal di mes, di mana? Tinggal di mes kayak gitu. Nggak ada hotel gitu. Nggak ada, mana ada hotel bro, gitu kan, kantinnya nggak ada, hotel lagi gitu kan. Kita usah hotel buat manajemen. Nggak ada, manajemennya semua tinggal sana juga, kayak gitu kan. Jalan, gue nanya, sini ada harimau nggak bro? Ada harimau nggak bro? Kayak gitu. Nggak ada, aman kayak gitu kan. Tapi bukan bercanda. Tapi kalau lu kubur orang di sini nggak ada yang tahu sih. Lu maksudnya apa bro? Jangan bercanda begitu. Tapi orangnya super baik kayak gitu. Semuanya super welcome lah kayak gitu. Iya. Apa sih kayak momen sebuah ini ya kan? Lu kan maksudnya tadi kan kayak pertama kali gua ketemu lu juga lu adalah seorang trader. Gue inget banget tuh dulu ya. Gue pernah nanya gitu kan. Lu trade saham ini, lu beli saham ini, perusahaan ini jualan apa sih gitu? Nggak tahu kan? Ya kan nggak peduli fundamental ya. Nah kan switching dari trader menjadi seorang investor ini kan, ya maksudnya lu pernah sih invest misalnya di Hyperliquid segala macam, which is ya ada gitu. Cuman kayak buat di saham Indo, kapan lu memutuskan untuk ada switch ini gitu? Ya makanya hidup kan belajar terus-terusan ya kayak gitu kan. Ya tergantung lu kalau bergaul sama trader-trader doang, ya mungkin lu hanya akan trader doang. Kan sekarang gue bergaulnya sama trader banyak, fund juga banyak kayak gitu kan. Fundnya ya tetean, ada cara mereka berpikir. Ya mereka sih nggak suka tambang ini kayak gitu kan. Wah ini nggak liquid segala macam kayak gitu. Ya banyak lah dia alasannya. Ya kan mereka nggak lihat. Kalau gue kan udah lihat kayak gitu. Kan mereka juga nggak ngerti analisa transaksi. Cuman core prinsipalnya aku pelajarin. Oh gimana sih cara dia ngevaluasi satu saham. Dan kebetulan semua match menurutku. Nah ya udah. Gue invest lah seperti kayak gitu ya. Nanti beli lebih tinggi aja nggak apa-apa kayak gitu. Dan dia juga bilang, gue beli lebih mahal sih nggak apa-apa sih. Karena kalau kita invest lebih ke keamanan kayak gitu kan. Mereka invest untuk keamanan. Dalam artian nggak apa-apa gue telat beli, nggak beli multi-bagger nggak apa-apa. Asalkan dia yakin semua green flag kayak gitu. Fund-fundnya maksudnya. Betul. Iya. Kalau gue kan, gue hybrid kayak gitu kan. Gue jiwa tradernya kuat banget karena basic gue trader. Terus gue dapat, ini bukan hanya fund Indo loh. Gue belajar dari, gue sering terbang ke Singapura jadinya kan. Chat-chatan sama orang Singapura. Ini fund orang Singapura kayak gitu. Ini udah bukan market Indo, bagi dia kecil. Dia udah global market kayak gitu. Udah AUM-nya udah ratusan T mungkin kalau dirupiahkan. Nah aku belajarnya dari kayak gitu-gitu. Jadi ya manusia belajar sih. Ada opportunity, oke ya. Why not kayak gitu. Iya. Cuman kalau baca buku akuntansi aku nggak ngerti. ChatGPT aja. Ya, maksudnya apa bang? Kayak gitu. Tapi kan ini kan dua mindset yang bertolak belakang kan. Misalnya kalau misalnya trader kalau misalnya turun disiplin, stop loss gitu misalnya. Trading stop lu pasang gitu. Kalau misalnya investor, kalau misalnya turun nambah. Gitu. Oh iya, nambah. Nah kan dua school of thought yang berbeda kan. Kayak apakah ini sebuah keputusan dibikin? Oke, buat saham ini sahamnya adalah buat gue invest. Betul. Dari itu dia kan sahamnya gini. Tinggi banget kan? Nah, gue beli di sini, kita beli di sini, beli di sini. Gila investment enak banget. I was right. Tapi udah pas di sini, volumenya udah gede banget. Berdasarkan teori trading, namanya sekali lagi, kan gue manusia biasa, masih belajar kan. Berdasarkan ilmu trading gue seharusnya jual. Enggak, gue invest, ini bagus, gue jual sekarang, gue dongki, gue gitu kan. Nyiap, tahu gitu gue jual gitu. Ada juga gue perasaan gitu, ada tahu gitu gue jual, market crash, aduh lu bayangin kalau gue ini invest perusahaan bagus, gue jual waktu itu udah 80 mungkin 60%, gue bisa beli lagi, aduh bego banget, naik lagi,
ini invest tenang. Teman anak-anak juga, kalau anak-anak juga tahu kayak gitu, kalau tenang kita invest juga kayak bagus. Mereka juga believe, jediar lagi, kayak aduh baru sakit juga. Jadi sebenarnya ya belajar. Nah karena ada yang kita udah tahu bagus segala macam, ya kita hitung nasi udah jadi bubur, kita beli di sini. Dia naik kenceng, kita nggak TP, turun ke harga kita, ku beli lagi dikit, naik lagi kenceng, kita nggak TP ke harga yang bisa kita buang, dia turun lagi agak dalam ke bawah kita lagi, nyelam lagi ke bawah kita. Nah, nasi udah jadi bubur, ratio harga segini, barang segini, aset yang gue hitung segini. Lu cut loss sekarang ini donkey kayak gitu ya, kan double or nothing, menurutku kayak gitu. Nah, yaudah kita bet kayak gitu. Dan so far semua masih inline. Dan sekarang ya seharusnya semua sih Ijo lah harusnya. udah hijau tebel banget enggak lah ya, cuman ya Ijo. merahnya hilang. Iya. Minimal hijau dari merahnya. Iya. Apalagi kalau misalnya mereka take Tebus. advantage, bukan tebus doang, tapi waktu turun kemarin. Aku sih bilang, ini siapa nih? Si ya broker retail ini beli. Siapa lagi? Gue bilang kayak gitu kan. Gue udah very straightforward. Siapa lagi bro? Gitu kan. Gue lost di sini. Emang gue enggak kayak gitu. Nah terus, and I strongly suggest right issue tebus kayak gitu. Right issue tebus. Kalau nggak punya duit tebus, jual dulu nanti tebus R-nya aja. Jual sebagian untuk tebus R-nya. Iya. Gitu. Udah very ya direct banget lah. Aku message-nya very direct kayak gitu. Iya. Nah, Gimana rasanya menjadi investor di saham, bakal sejauh apa saham nanti itu? saya tahu ya nggak ada yang tahu. Ya ikut aja lah riding the wave. Apakah lu ngeliat ini tuh apa ya? Maksudnya oke, gue pengen ngerti kayak gini. Ini sekali lagi ya, ini kita assume aja ini harga udah naik ya. Jadi bukan waktunya buat dibeli dan jual. Asumsinya adalah orang yang udah jual. Ya? Jual. Nah, terus apakah perasaannya lu waktu lu mendapatkan ini ada kemiripannya sama kayak dulu waktu lu pertama kali beli Hyperliquid? Ada. Sangat ada. Kalau enggak, gue nggak beli kayak gitu kan. Nah, tapi kan maksudnya gini, lu kan beli saham buat invest kan bukan satu. Kan ada beberapa, misalnya. Tapi kan ini kan yang porsinya yang besar. Enggak invest. Ini ya the only invest yang benar invest lah. Yang lain kan ya short term lah. 3 bulan, 6 bulan. Ini invest nih. Kayak gitu. Kayak saya akan waktu itu awal-awal di Hyperliquid kan nggak ada yang percaya segala macam. Sekarang sampai Donald Trump mention Hyperliquid kayak gitu kan. I was right. Dan ya aku smiling, walaupun gue jual di 50 something-an gitu. Tapi dia sekarang, gue jual 50 something-an, dia crash ke 20-an, gue nggak beli, dia bounce back ke sekarang 80. Tapi ya, menurut gue risk and reward, gue menang gede banget kayak gitu hitungannya. Dari airdrop 0.00001, terus gue average up, 567, gue hajar naik kayak gitu kan. Ya, duitnya udah banyak banget dari sana. Nah, terus yang hal kayak gini ya, gue merasakan hal yang sedemikian juga. Ada kemiripan. Cuman ya kalau Hyperliquid kan cenderung lebih gimana ya? Lebih on chain, teknologinya lebih, informasinya jauh lebih banyak, Jeff-nya itu orang gila kayak gitu kan. Nah, dan ya hopefully kayak gitu, hopefully. Dan there is a difference between, menurutku ya, kalau orang can see it very clearly, I stand on my thesis. Gue benar-benar gue salah-salah. Waktu Hyperliquid gue masih kecil lah ya, maksudnya dalam konteks belum masuk overpost gitu, masih nobody kayak gitu. Sekarang still nobody, tapi maksudnya ya lebih nobody lagi kayak gitu. Ya gue benar-benar screenshot rekening gue tinggal berapa juta. Itu pertama kali gue buka kartu kredit untuk menghajar semua Hyperliquid. Jadi kalau Hyperliquid, lu buka kartu kredit pertama kali, gue nggak bilang gue nggak ada duit bro, kayak gitu kan. Gue panggil cewek, lu jangan resign dulu, lu kerja dulu. Gue mau kondo dulu sekarang deh. Gue bukan kartu kredit demi hidup, tembak semua ke Hyperliquidnya kayak gitu. Turn out the best decision that I ever made kayak gitu. Nah, kalau yang ini ya beda likuiditas lah. Kalau itu kan likuiditasnya global. Terus kok lu bisa sampai melakukan site visit gitu? Kalau Hyperliquid kan on chain, jadi ya semua lu nggak perlu site visit ya, bisa lu visit domain. Kalau ini kenapa bisa? Karena waktu itu kan ikutin RUPS-nya. Pas gue duduk, lagi bingung juga, gue nggak pernah datang RUPS. First time gue datang RUPS. Gue pelongo, ini ngapain ya gue ya gitu kan. Pas udah selesai, Hengki ya? Shit, gue salah apa nih ya? Oh iya pak kan. Kenapa dia bisa kenalin lu? Nah, lu pegang saham ini lumayan banyak ya. Dia lihat dari DPS-nya. Ya, saya believe pak, makanya saya datang. Untung pak, tapi saya belum buang kayak gitu. Jadi dari sana,
Ya ngobrol, kayak gitu. Oh. Saya juga nggak tahu, Aeropace-nya gue juga bingung. Kok nggak ada yang datang ya? Ini perusahaan apa? Kok nggak ada yang datang? Maksudnya kok nggak ada yang antusias kayak gue? Kayak gitu. Gue datang, for the first time Aeropace datang. Ini harus pertama. Pertama, kayak gitu. Benar-benar dengerin sampai akhir. Ngomong apa nih jadwalnya setelah ini apa, kayak gitu kan. Gue juga nggak tahu. Terus ya kayak gitu aja sih. Dari sana baru ya berangkat sendiri. Nggak ada orang segala macam. Gue berangkat sendiri ke Aeropace-nya, ke South Africa, ke Zimbabwe. Gue berangkat sendiri. Naik pesawat, naik Citylink gini. Kaki gue kan panjang kan. Keram bro gue gini. Terus ya naik ekonomi for sure lah. Gue kan ekonomi person kayak gitu kan. Terus naik mobil 5-6 jam, nggak ada sinyal, gue nggak kenal orang, makan asap, ya kayak gitu. Ya, sampai sana baru lihat, oh kayak gini cara melihat. Terus buka, udah kayak Dora the Explorer, buka maps. Di jalannya gini, ini sungainya kayak gini, bener Dora the Explorer gitu. Terus lihat Kalimantan Selatan, gimana tambangnya bentuknya. Lagi Kalimantan gue lihat tambangnya gimana, searching. Cara ngevaluasi gar, volume, cara kerok, segala macam gue liatin, ya belajar lah kayak gitu. Key takeaways-nya apa yang lu pelajarin dari visit tambang ini gitu? Maksudnya? Maksudnya apa yang lu paling, apakah gini, kan kalau misalnya lu datang ke sana, apakah lu itu menambah conviction atau ini kayak oh, ini sesuai seperti tesis gua, berarti it's okay gitu. Atau gimana gitu kayak Nah, kalau gue sih nambah, gue personal. Jadinya kalau gue secara pribadi, gue lihat langsung, gue kenal orangnya. Gue kenal orangnya, ya biasa lah ya. Gue kan retail. Nah, Pak, ini sahamnya gimana Pak? Tahu jawabannya apa? apa? Wah, maksudnya kan kalau kita udah dekat, seharusnya dikasih tahu dong. Nggak kasih tahu. Kayak gitu. Itu yang gue like about their attitude. Kayak Justru gitu. lu suka? Justru gue suka kayak gitu. Kayak oh tenang, nanti ini akan naik 5 kali lipat. Nah itu gue nggak suka. Kayak gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu, gue mancing banget. Gue pura-pura kayak retail bodoh lah. Pak gimana Pak, harga sahamnya kayak gitu. Wah nggak bisa kasih tahu. Kan kita juga nggak tahu. Kita cuma kerjain kayak gini. Kalau terus ada beberapa hal sensitif yang gue nanyain, dia bilang cannot bro kayak gitu. Hopefully you understand. Wah gue suka banget kayak gitu. Gue suka banget orang yang berintegritas kayak gitu. Terus dia tinggal di sana juga. Dia suka di site visit-nya, dia suka tinggal di Zimbabwe-nya ini kayak ownernya gitu. Salah satunya kayak gitu. Nah, jadi ya I'm very happy dibandingkan ini akan 5 kali lipat. Tenang, beli aja. Gue nggak suka kayak gitu. Kalau dia ngomong gitu, gue sell langsung. Gue yakin gue langsung cut loss, berapapun gue cut loss kayak gitu. Nah, jadi tapi ya terus mukanya mirip bapak gue lagi gitu. Mukanya mirip bapak gue. Terus dia selalu gimana ya? Ada perasaan seorang ayah kayak gitu. Kayak, hey, ayo minum kopi. Pagi. Saya bangun jam 4 pagi udah ngurus ini gitu. Aku tidur jam 7. Oh, maksudnya man with principle. Kayak gitu. I like it. Kayak gitu. Ya, apakah kedepannya Ko Hengki akan menjadi komisaris atau direktur? Hehehe. Enggak lah. Siapa? Emang gua akuisisi 50% kan enggak kayak gitu. Iya. Enggak. Tapi maksudnya yang lu dapat tuh apa? Apakah maksudnya yang lu lihat itu adalah dari segi skalanya, oh ternyata apa yang ada di laporan keuangan itu beneran ada, makanya lu jadi tambah convince. Apakah kayak gitunya kah gitu? Semuanya aku lihat. Benar-benar semua dalam waktu yang sangat singkat, nggak PP lah. Nyampe, nginep, pulang. Besoknya pulang kayak gitu. Aku lihat semuanya. Bener-bener aku nggak tidur semua loh. Bukan nggak tidur ya. Tidur, tapi tidurnya mungkin jam 3. Bangun lagi jam 6. Kayak gitu. Gue liatin semua. Aku tanyain semua. Karyawan lewat, bang, bentar bang. Bang, bentar bang. Ngobrol kayak gitu kan. Udah kayak orang bener. Kayak gitu. Udah kayak orang bener. Panasnya lagi kan. Panas, berasap gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. It's totally worth it. Kayak gitu. More than anything. More than honeymoon lah menurutku kayak gitu secara risk and reward. Gitu. Apa benar yang kirim papan bunga wedding untuk Ko Hengki dari PT-nya atau teman iseng? Benar. Gue juga nggak tahu. Gue nggak terima papan bunga. Ada sekuritas. Misalnya paling gampang Stockbit gitu kan. Kok kita mau kirim papan bunga dong. Segala macam. Ada sekuritas banyak mau kirim papan dari bank dari. Jangan papan bunga norak. Menurut gue norak kayak gitu kan. Kayak ya gue
gue bukan siapa-siapa, jadi nggak perlu sampai papan bunganya drat kayak gitu kan. Gue nggak mau, tapi tiba-tiba dia kirim aja kayak gitu. Gitu. Gue juga surprise. Teman gue yang foto, gue nggak lihat langsung, malah udah diangkut. Teman gue fotoin kayak gitu. Ya lu kan waktu wedding pasti sibuk kan. Iya. Jadi ya, di notice kayak gitu kan. Jadi ya very happy. Oh, gara-gara lihat DPS-nya. Dia bilang nggak sih lu tuh ranking keberapa terbesar gitu? Top lah kayak gitu kan. Top lah. Gitu. Dia nggak bilang, tapi pas gue datang nggak ada orang lain seharusnya top kayak gitu. Dan dia ada bilang sih, cuman top berapanya gue bisa nembak sendiri lah. Kayak gitu. Iya. Saham yang bakal jadi pengendali apakah PTRO atau cuan gitu. Kira-kira kenapa kayak mau terlibat di saham ini? Gimana ngomongnya ya? Menurutku bijaknya adalah itu kan forecast ya jadinya. Ya, our job is not to forecast sih. I don't think forecasting itu bijak karena kalau forecasting mungkin akan membuat kita subjektif. Jadi ada baiknya ya kita lihat aja, ngikutin aja. Kalau dia jadi pengendali oke. Kalau dia nggak jadi pengendali, so what? Orang toh tambangnya ada dan gue bisa hitung sendiri segala macam. Iya. Tapi kemarin ya tanggal 24 Agustus which is ya hari Senin itu kan ada volume spike yang super gede itu sampai transaksi 100 M gitu kan. Nah itu yang di sisi kiri, yang sisi yang beli AZ, CC, LG, ZP, YU gitu kan. Sisi kanan kan ada XL-nya lah, yang topnya. Termasuk juga sama XC juga, sama satu lagi apa ya? NG. Ya, 3 itulah gitu lah. Nah apakah kalau misalnya kayak gitu tuh bikin lu jadi khawatir gitu? Enggak, jual aja. Sell it. You are free to trade elsewhere kan gitu. Sell it aja kayak gitu. If you don't believe it, just sell it kayak gitu. Besok ARB gue senang kayak gitu. ARB lagi gue senang lagi kayak gitu. Karena ya beda aja. We have a POV yang lain kayak gitu. Karena apapun yang kita dengarkan itu bukan kenyataan, melainkan pendapat. Apapun yang kita lihat juga sedemikian. Itu cuma hanya perbedaan point of view doang. Kayak gitu. Kan kira-kira kan kalau misalnya di semua investasi kan pasti ada mitigating risk juga kan. Misalnya nih, kalau misalnya ininya ada yang salah, kita harus cut nih. Kayak gitu kan. Kayak kira-kira apa yang bakal bikin lu cut di saham ini? Nah, gue belum ketemu sih. Jadi ya sama kayak Hyperliquid, benar-benar sama. Bet aja orang Indonesia yang ngomongin Hyperliquid di luar kayak gitu. I can bet kayak gitu. Dia selalu pertanyaan gue sama. Waktu itu gue muncul di Twitter, gue anonimus, gue nggak pakai nama kayak gitu. Kan orang nggak tahu gue siapa. Gue benar-benar udah pakai bahasa Inggris, udah kayak orang bener kayak gitu kan. Naikin terus, apa salahnya dari Hyperliquid? Apa salahnya dari Hyperliquid? Please enlighten me, please enlighten me. Nggak ada yang bisa jawab kayak gitu kan. Sama kayak gini gitu. Hopefully ada 1% yang bisa challenge me kayak gitu. I do really hope that kayak gitu. Supaya lu bisa biar gue bisa check and balances kayak gitu. Kayak ini gue bias atau enggak nih, gue lagi jatuh cinta atau enggak. Gue nggak mau hal yang seperti kayak gitu. Gue pengen dia kasih tahu gue, wah lu nggak melihat dari segi ini. Atau jadi kalau misalnya dia bilang sesuatu yang gue nggak bisa jawab, gue cari tahu kayak gitu. Seru jadi. Iya. Masalahnya retail belum apa udah kritik aja. Apa sih ini orang gitu? Penyesalan terbesarku adalah tanggapin orang di Twitter sama di Threads. Setelah aku pelajarin lebih dalam, ternyata jumlah wording yang dia ketik itu lebih banyak daripada total equity-nya dia. Jadi kebanyakan yaping doang, aduh ini masa kecoa lagi, gue ikut ngomong sama kecoa kan gue gila juga gitu. Penyesalan terbesar. Gitu. Gue regret juga sih, ngapain gue ngomong sama kecoa kayak gitu ya. Stres gue nih kayaknya. Gitu. Gue gak ngikutin itu, gue gak tahu siapa. Gak ngomong siapa-siapa, penyesalan pribadi aja. Iya. Ya ini mungkin sedikit pertanyaan terakhir aja. Ini mengenai, kalau misalnya ini gue gak tahu nih, boleh ngomong atau enggak. SSIA menurut Koheng kayak gimana? Gimana SSIA? Gitu. SSIA. Tapi congrats dulu nih buat Bro Heng ya. Ini yang tadi ya, yang teman-teman yang nonton podcast sebelumnya harusnya ngikutin lah bahwa saham yang 2S ini ya sebenarnya bikin lebar lah ya. Gue juga ini, gue thank you. Thank you. Penyamaan portal gue itu jadi tahun ini ada 3 gitu. Satu yang semua orang udah tahu, depannya double S. Ya, happy lah gitu kan. Dia kan secara swingnya break all time high. Baru kan Senin break all time high. Nanti ada yang bilang, wah ini pasti Hengki yang break. Dia podcast untuk jualan. Aduh ini orang nih. Pinginnya kayak, ya kita ketemuan. Kayak gue biasa orang yang selalu kritik-kritik, gue chat. Bro, ketemuan aja yuk, lu ngomong depan gue kasih dulu lihat deh. Kayak gitu. Gak berani ada balas kayak gitu.
Kalau nggak, ngapain gue ketemuan sama dia, wasting my time. Anjir, kayak gitu kan. Orang ini boleh-boleh, kayak gitu kan. Ya, gue pingin aja kayak, look me in my eyes and tell me that lu ngedam orang, kayak gitu. I don't mind orang kritik gue. Tapi kalau orang bilang gue nipu orang, itu gue paling nggak bisa terima, kayak gitu. Kayak dari tipu dari mana, kayak gitu. Bulan berapa ya? Bulan kapan ya kita ngomongin? Kalau SSI ya oke lah. SSI ya mungkin last podcast. Iya, last podcast. Iya, The Previous kok, Durian kan last podcast. Iya, 1.500 deh. Sekarang 1.900 kayak gitu, kayak ya 1.500, 1.800, turun lagi 1.600, sekarang 1.900 kayak gitu. Ya maksudnya, masa lu belinya kemarin 1.900, lu tunggu dong kayak gitu kan. Aneh banget. Ya jangan beli besok, kita misalnya besok 1.900 malah beli. Jangan. Iya, nanti ngeng gitu kan. Mereka bingung nih, orang ngapain sih ini gitu. Kemarin kemana aja. Nah, ya jangan beli deh. Beneran scam gitu. S for scam. S for scam. Gitu kan. S for scam and S for Shiwaseki ya. Gitu. Jangan beli kayak gitu. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya apa tadi ya? Pertanyaannya menurut lu kayak gimana? Oh, ya so far so good kayak gitu ya. Saya belum buang kayak gitu. Saya belum buang. Masih so far. Ngikutin aja gitu. Karena orang kalau nanya ini menurut lu gimana? Ya saya kan gue nama Remora itu ada artinya loh. Itu follow the whales, kayak Remora itu ikan yang nempel doang. Benar-benar follow the whales. Gue nggak pernah whales yang gerakin. Nah, terus ada yang waktu itu kan gue beli PPGL muncul 1%. Sebenarnya ada beberapa emiten yang gue beli muncul 1% lagi sih. Cuman ya belum diupdate ya. Mungkin gue mau buang-buangin biar nggak, maksudnya pindah nama lah biar nggak pusing nanti di ngomongin PPGL muncul 1%. Hengki pasti ada deal sama orang. Udah dijelasin dan segala macam masih aja kayak gitu. Terus ketemu Kayak berapa sih? kecil itu, gue juga nggak tahu. Kecil itu gue juga enter, dar lebih aja kayak gitu. Terus sekarang kan arah terus, nggak arah terus, naik terus pelan-pelan. Yang penting highest-nya udah mau jebol highest-nya, udah kembali ke highest lah kayak gitu. Jadi highest di sini, nama gue muncul di sini. Nah, jadi gue nggak mau komentar sama sekali karena ya gue nggak mau bias kayak gitu kan. Ya lu mau beli jual gitu kan. Sekarang udah naik ke sini lagi, jadi seharusnya spread-nya udah gede. Nanti dah kalau turun, misalnya gue jual gitu kan, gue boleh jual dong kayak gitu kan, gue nggak pernah ngomong sama sekali. Jadinya nanti ngomong lagi, bingung juga ya gimana ya? Ya gue juga bingung gitu. Terus orang nanya gue terus, lu katanya mau pensiun ya? Iya. Nah bagus, good choice. Sebagian sisi, yang bagian orang kalangan atas good choice. It's very good choice. Wise thing to do, Heng. Sampai Pak Wilson ngechat, gue agak terharu sih, yang pas waktu itu cepat ribut-ribut lah gitu ya, Pak Wilson ngechat kayak gitu. Hengki, mungkin lu sadar atau nggak sadar, you have given so much contribution di capital market di Indonesia kayak gitu. Dan setelah itu I feel touched lah kayak gitu kan. Nah, udah selesai. Jadi tujuan orang-orang bilang tujuan lu udah selesai, lu udah kontribusi sangat besar. Jadi kalau lu mau pensiun, I think ini pucuknya. Tapi kok gue baru muncul 1 tahun sih, lalu gue pensiun gue ngapain? Nah, gue masih belum bisa mendapatkan jawaban itu. Kalau gue dapat jawaban itu, gue langsung shut down semuanya. Gitu. I don't mind followers banyak, gue delete account-nya juga I don't mind kok gitu ya kan. I'm living fine with or without you guys. To be honest, ngomongnya kayak gitu. Jadi ya seperti gitu ya. Ya. Semoga Bro Heng masih bisa ketemu lagi di sesi seterusnya ya. Kalau misalnya skip 1 ya kan, siapa tahu bulan September nanti abis dia punya acara mau honeymoon dulu nggak apa-apa lah. Oktober. Bulannya udah lewat. Udah ke September udah nggak enak musimnya. Iya. Jadi seperti gitulah. Mencari jati diri. Gitu. Masalah apa ya? A good problem to have. A good problem to have. Ya, very lucky lah. Iya. Okay. Tapi ya intinya kalau misalnya dari gue sih, gue appreciate lah Bro Heng udah mau sharing ya kan di sini sampai open portal sampai segitunya juga. Jadi really appreciate the time. Thank you.